Riwayat Hikmat Alimul Fadil Haji Muhammad Said Amuntai. Berdasarkan data baik data dari kitab Sajaratul Asyadiyah karan Syekh Haji Abdurrahman Siddiq atau dikenal dengan Datuk Safat bin Haji Muhammad Afif atau Datuk Landak Al-Banjari, tentang silsilah beliau maupun riwayat pendidikan, pengabdian, pekerjaan beliau yang kami himpunkan dari beberapa keturunan beliau yang lebih banyak mengetahui, dapat kami kemukakan secara singkat sebagai berikut. 1. Nama lengkap beliau Alimul Fadil Mufti Haji Muhammad Said bin Alimul Fadil Haji Muhammad Amin bin Haji Abdullah bin Kiai Pesantren Ahmad bin Fardi bin Ahmad, atau Alimul Fadil Mufti Muhammad Said bin Alimul Fadil Haji Muhammad Amin bin Tuan Afifah binti Qadi Haji Muhammad Said bin Mukmin Manti Sultan Kiai Pesantren Ahmad kerabat Datuk Kalampayan. Anak Kiai Pesantren yang bernama Abdullah Haji Abdullah kawin dengan Tuan Afifah binti Qadi Haji Muhammad Said bin Mukmin melahirkan Haji Muhammad Amin, orang tua Datuk Mufti Muhammad Said Amuntai. Qadi Haji Muhammad Said ibn Mukmin kawin dengan Tuan Giyat, saudara Tuan Guat istri Datuk Kalampayan, yang melahirkan Khalifah Hasanuddin Datuk Guru Sekumpul. Dan juga anak Kiai Pesantren yang bernama Haji Jamaluddin bernama Anang Mahmud yang kawin dengan cucu Datuk Kalampayan yang bernama Sari binti Khalifah Jainuddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang melahirkan Datuk Landak atau Syekh Muhammad Habib, orang tua daripada Datuk Safat Syekh Abdurrahman Siddiq. Jurid Kiai Pesantren dan Jurid Mukmin dan Jurid Tuan Giyat adalah kerabat Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Mufti Muhammad Said lahir pada tanggal 11 Jumadil Awal 1242 Hijriah di Martapura. Beliau mempunyai 3 istri. Yang pertama Halimah, yang kedua Hajah Hamimah, yang ketiga Ruqayyah. Jadi di antara juriat daripada istri beliau yang bernama Hajah Hamimah itu melahirkan Qadi Muhammad Hasan yang banyak keturunannya di daerah Barabai. Kemudian di antaranya lagi Haji Husin Khatib, itu keturunannya ada yang di Amuntai, di antaranya adalah melahirkan Mufti Usman Kandangan yang melahirkan Haji Mursid, ayahanda daripada Ibu Rashidah atau pimpinan Majelis Ta'lim Indonesia. Dan di sekitar Langgar ini ada cucu beliau yang mana Mukhtar yang diambil dari nama itulah Langgar yang kita tempati ini. Kemudian Ruqayyah itu banyak menyebar keturunannya, adanya Samarinda, di Matapura, di Rantau, Kandangan, di Amuntai. Itu sekilas sedikit keturunan beliau. Dari 3 istri itu ada 14 anak yang memiliki keturunan yang menyebar di sebagian besar Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. 2 pendidikan. Beliau mengaji ilmu agama di Martapura, di samping telah menguasai ilmu syariat. Keistimewaan beliau yang lebih populer di kalangan masyarakat pada waktu itu di bidang ilmu hakikat. Ilmu ini beliau peroleh dari seorang tuan guru yang sudah terkenal kemapanan di bidang ilmu tersebut, yaitu Datuk Haji Abdul Jalil di Karangintan, Martapura, saudara sebapak dengan beliau. Setelah cukup bekal ilmu sebagai tuan guru, kemudian beliau pindah berhijrah ke daerah Amuntai, sekarang bernama Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah. Latar belakang kepindahan beliau ke daerah ini tampaknya ada keterkaitan dengan kebijakan dan strategi yang telah digagaskan oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Menurut penuturan yang selalu berlanjut dari generasi ke generasi, bahwa Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari selalu menekankan agar keturunan beliau berikutnya baik dari segi lurus maupun menyimpang
artinya kerabat beliau, terutama bagi yang sudah berpredikat tuan guru supaya menyebar ke daerah-daerah baik bersama keluarga, termasuk Datuk Mufti Imam Said pindah ke Amuntai, maupun jalur melakukan perkawinan di daerah itu. Dengan strategi dimaksud, diharapkan ajaran Islam akan berkembang lebih cepat dan lebih lurus. Hal ini terbukti bahwa keturunan beliau yang alim dan berbagai predikat kealimannya seperti alimul alama, alimul fadil dan jabatan qadi dan mufti hampir terdapat di mana-mana. 3. Pengabdian atau pekerjaan. Langkah awal yang beliau lakukan setelah berada di Amuntai, tepatnya di kampung ini, membangun Langgar Al-Muhtar. Tentunya yang ada sekarang sudah mengalami beberapa renovasi. Kabarnya langgar ini yang tertua di kota Amuntai. Memang sampai saat ini belum banyak informasi yang kami peroleh tentang karya-karya beliau di bidang pembangunan fisik kecuali langgar ini, yaitu Langgar Al-Muhtar. Hal ini kiranya dapat dipahami sesuai dengan zamannya, di mana pelaksanaan pengajian agama dan pembinaan umat selalu dipusatkan di masjid, di langgar, rumah dan sebagainya, mana lajimnya. Di Langgar Al-Muhtar inilah salah satu basis tempat beliau memberikan pengajian agama kepada masyarakat. Di samping jabatan informal tersebut sebagai tuan guru, ternyata beliau dipercayakan pula oleh pemerintah memegang jabatan sebagai mufti. Pemberian kehormatan ini tentunya setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek. Selain kemampuan ilmunya, mungkin beliau dinilai telah berhasil membimbing umat dalam kehidupan bermasyarakat. Jabatan ini beliau emban sampai akhir hayat. Beliau meninggal dunia pada tanggal 26 Syawal 1307 Hijriah atau 14 Juni 1890 Masehi dalam usia 65 tahun. Beliau dimakamkan di desa Palampitan Hulu berdekat dengan Langgar Al-Muhtar. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah, amin ya rabbil alamin.